dibangun sekitar abad 8 Masehi dengan sistem kuncian, jadi tidak menggunakan perekat. Batu-batu di Candi Borobudur sendiri adalah batu andesit, artinya dia adalah batu lava atau lava stone yang berasal dari gunung api di sekitar Borobudur. Salah satu keunikan dari Candi Borobudur adalah bentuknya, di mana tidak ada satupun candi di dunia yang mempunyai bentuk seperti Candi Borobudur. Karena merupakan perpaduan antara arsitektur lokal dan juga arsitektur dari India. Salah satu hal yang menjadi nilai utama di Candi Borobudur atau yang biasa disebut oleh UNESCO sebagai outstanding universal value adalah kriteria satu, yakni masterpiece, sehingga Borobudur ini hanya dijumpai di sini. Reinkarnasi, jadi kalau di Buddha itu dia masih mempercayai konsep reinkarnasi, tapi kalau di Islam itu nggak mengenal ya. Jadi konsep reinkarnasi itu bahwa kita semua pada masa yang lalu sebelum kita hidup saat ini, kita pernah hidup di sana, yang manapun, hanya dijumpai di Jawa, di Borobudur atau di Indonesia. Karena kalau kita sudah melihat bentuk stupa seperti ini, dia berlubang, di tengahnya ada arca, ini pasti dari Borobudur. Karena tidak ada satupun bentuk seperti ini yang sama di dunia kecuali di Borobudur. Ini merupakan perpaduan dua simbol religius umat Buddha. Jadi simbol religius umat Buddha itu adalah stupa, yang ini merupakan simbol Buddha, kemudian di dalamnya adalah arca Buddha. Ada arca Buddha di dalamnya, dan ini merupakan penggabungan dua konsep tersebut. Nah, ini sangat unik dan hanya dijumpai di Borobudur. Kita lanjut isi oleh Mas Widyo. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa jamur yang kita kembangbiakkan, sehingga kita akan mengetahui nanti langkah penanganannya seperti apa. Ini jamur ini hidup membutuhkan apa, untuk cara mematikannya dengan bagaimana. Nah, itu nanti kita akan mengetahui, sehingga formulasi yang kita gunakan untuk pembersihan candi itu adalah metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut. Karena material Borobudur itu adalah dari batu andesit, maka tentu saja untuk mengetahui ketahanan material supaya kita menemukan metode konservasi. Jadi metode konservasi itu bukan untuk melindungi batu candi untuk selama-lamanya, tapi menghambat dari kerusakan dari batu candi itu. Jadi di laboratorium fisik ini diuji materialnya, kuat tekan, lentur tarik, porositas dan sebagainya terkait dengan material batu andesit. Dan juga selain material batunya sendiri, kita mengembangkan berbagai bahan konservan, misalnya mortar ya, mortar yang mengisi nat-nat di sela-sela batu candi, bahan-bahan penolak air atau water repellent yang kita aplikasikan pada permukaan batu. Jadi laboratorium fisik ini akan menganalisa intervensi-intervensi terkait perkuatan-perkuatan dan penyambungan batu. Ini adalah ini adalah scanning elektronikroskop yang kita gunakan untuk melihat pori-pori atau melihat unsur dari sebuah material, batu, logam, kayu dan sebagainya. Sehingga ini bisa digunakan perbesaran hingga lebih dari 200.000 kali magnify. Ini berasal dari candi bata di sekitar Borobudur. Artinya ada candi di sekitar Borobudur dengan bahan dari bata. Nah, ini adalah material-material yang kita coba menggunakan perekat-perekat alami. Jadi kita saat ini mengembangkan perekat alami, sehingga kita tidak menggunakan bahan. Kita mencoba untuk menghindari sebisa mungkin bahan kimia. Artinya lem-lem yang terbuat dari kimia. Kita kembali ke metode tradisional dengan menggunakan ancor atau gondorukem yang itu dari lemak hewani yang kita gunakan sebagai bahan perekat, sehingga bisa lebih baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena UNESCO sendiri sudah memberikan himbauan kepada kita untuk mengurangi sebisa mungkin penggunaan bahan kimia. Dan kita juga menerima sampel, banyak sampel, ribuan sampel dari Waisak pas biksu-biksu itu lewatnya sini.
itu train, kereta. Yang lain naik kereta tu yang yang lain naik kereta tiga. Mau yang tu. Oh, kita dari belakang tadi ya.